Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang tegangan dan regangan ya. Pembahasan kita fokus pada tegangan dan regangan geser. Tegangan geser, kalau kita lihat penampang ini ya, tegangan geser ini merupakan tegangan yang bekerja tangensial pada permukaan bahan. Jadi sebenarnya sama saja dengan tegangan normal, tapi ini sifatnya bergeser ya. Jadi tegangan geser Fs per A. Nah, di sini coba kita perhatikan, biasanya tegangan geser ini terjadi pada pergeseran baut ya. Pergeseran baut apabila posisinya seperti ini, maka permukaan ini ada dua permukaan ya, dua permukaan geser ya. Meskipun gayanya ini P, yang satu permukaannya bergesernya pada permukaan Mn dan yang satu nanti pada PQ ya, area PQ, sehingga nanti Fs yang dimaksud di sini bukan lagi P yang ini, tapi Fs ini adalah gaya geser dari masing-masing ini, sehingga ini nanti jadi setengah V ini ya, setengah daripada gaya yang bekerja dibagi dengan luas permukaan. Luas permukaan, kalau di sini luas permukaannya yang persegi nih ya. Oke. Sekarang bagaimana dengan regangan geser? Regangan geser ini memang berbeda ya. Jadi tegangan geser itu terjadi beriringan atau bersamaan dengan regangan geser. Hanya kalau regangan normal itu biasanya mengakibatkan perubahan atau perpanjangan penampang ya, seperti yang lalu saya sampaikan. Namun pada regangan geser, tegangan geser ini bukan mengakibatkan pertambahan panjang, tapi mengakibatkan perubahan bentuk ya. Jadi ada perubahan sudut pada bagian pokok elemen ya. Nah, yang inilah yang kita sebut dengan tegangan regangan geser di sini, sudutnya ini. Nah, ini yang regangan geser. Ya, jadi akibat adanya pergeseran ini bukan menjadi bertambah panjang akibat ada gaya geser ini, tapi justru mengalami perubahan bentuk. Ya, bentuknya pertamanya lurus, akhirnya mengakibatkan adanya sudut atau menjadi miring. Nah, sekarang modulus elastisitas geser. Modulus elastisitas geser ini lebih kita kenal dengan modulus kekakuan atau modulus of rigidity. Modulus elastisitas geser ini merupakan rasio atau perbandingan dari tegangan geser dibagi regangan geser. Nah, sekarang kalau tadi saya sampaikan tegangan geser ini merupakan tegangan yang bekerja pada arah tangensial, kita perhatikan ini adalah tegangan pada potongan miring ya, pada potongan miring ini adalah P. Nah, apabila ada potongan miring seperti ini, maka batang yang mengalami gaya aksial P ini ya, di sini ada gaya P, ini akan terjadi dua tegangan, yaitu tegangan nominal dan tegangan geser itu sendiri. Tegangan nominal itu yang ini N, dan tegangan geser ini sendiri. Nah, P ini akan kita rubah ke dalam, karena bentuknya miring ya, jadi ada tegangan nominal atau tegangan normal, kemudian ada tegangan geser N. Kalau N ini sendiri karena dia menjadi sudut, P kali cos alpha, V nya ini P menjauhi sudut alpha, berarti P kali sin alpha. Nah, tegangan nominal ini sama dengan N dibagi A1. A1 itu apa? A1 ini bukan A yang lurus ini, tapi A yang miring ini. Besarnya berapa? Besarnya adalah A dibagi cos alpha. Demikian juga dengan tegangan geser itu sendiri, V dibagi A1. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian-pengertian yang umum yang kita dapati pada saat kita bicara masalah tegangan ya. Ini nanti
Kalau kita belajar lebih lanjut tentang struktur beton atau struktur baja, kita akan mengenal istilah-istilah ini. Tegangan batas atau tegangan ultimate atau sigma U ya. Setiap bahan mempunyai batas kekuatan. Jika gaya yang bekerja sudah melebihi batas kekuatan bahan, maka benda itu akan putus ya. Perencanaan dengan metode tegangan batas cocok untuk bahan yang getas seperti beton ya. Jadi kalau nanti kita bicara mengukur kekuatan beton, kita akan banyak bicara yang namanya tegangan ultimate atau tegangan batas. Sekarang tegangan luluh sigma Y ini adalah yield luluh ya. Untuk sebagian besar struktur, bahannya harus berada dalam daerah plastis linier untuk mencegah terjadinya deformasi permanen apabila beban dihilangkan. Luluh mulai terjadi apabila tegangan luluh tercapai di semua titik sembarang dalam struktur. Tegangan luluh ini akan banyak kita pelajari pada saat kita belajar struktur baja. Nah, sekarang tegangan izin dan beban izin ya. Kalau tegangan izin ini merupakan batas aman dalam perencanaan konstruksi, baik untuk konstruksi beton, konstruksi baja, atau konstruksi yang lainnya. Nah, tegangan izin sendiri merupakan tegangan Y atau tegangan luluh dibagi dengan faktor amannya atau angka keamanan ya. Sedangkan beban izin ini adalah beban yang diperbolehkan atau beban aman untuk masih masuk dalam kategori tegangan yang diizinkan. Jadi beban izin ini merupakan tegangan izin dikalikan dengan luas di mana beban itu bekerja. Oke, sehingga dapat kita tarik kesimpulan, tegangan geser ini merupakan tegangan yang bekerja pada arah tangensial terhadap permukaan bahan. Sedangkan regangan geser ya, regangan geser ini terjadinya bersamaan dengan tegangan geser, di mana tegangan geser ini akan menyebabkan perubahan bentuk elemen yang semula bentuknya persegi misalkan akan bisa berubah bentuk atau terdeformasi menjadi miring, sehingga akan muncul sudut antara muka samping yang berubah. Nah, perubahan sudut inilah yang kita sebut dengan regangan geser. Oke, di sini saya sudah menyiapkan dua soal ya untuk menjadi latihan. Silahkan dicoba. Yang pertama ini adalah gambar sambungan baut, sedangkan yang kedua ini adalah plat ya. Yang pertama ini nanti diminta kalian menghitung tegangan gesernya yang terjadi pada sambungan baut ini, sedangkan yang kedua ini diminta tegangan geser sambungan las. Nah, ini posisinya jangan lupa ini potongannya adalah miring ya. Jadi kita membahas tegangan miring tadi. Oke. Itu tadi penjelasan dan latihan soal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang masih belum dimengerti, bisa ditanyakan. Saya tunggu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.